Perkenalkan, nama saya Tiara Nenggolan dengan NPM 2201070023. Adapun di sini saya akan membawakan materi hasil kali langsung grup. Nah, hasil kali langsung grup. Dalam teori grup, terdapat cara untuk membangun grup yang lebih besar dari hasil kali langsung atau direct product. Grup-grup yang lebih kecil dan di samping itu sering juga diharapkan dapat memfaktorkan grup yang lebih besar sebagai perkalian grup-grup yang kecil dan sederhana. Nah, misalkan G dan H adalah sebuah grup. Hasil kali langsung G dikali H adalah sistem aljabar yang didefinisikan dengan himpunan G dikali H, GH yang dimana G elemen grup G dan H elemen grup H, dan operasi didefinisikan sebagai AB bintang CD sama dengan A bintang C B bintang D. Himpunan G dikali H dinamakan hasil kali kartesian dari himpunan G dan H yang terdiri dari pasangan berurut G, H. Dalam hal ini, G dan H dinamakan faktor dari G kali H. Bidang kartesian R kuadrat di mana XY dalam R merupakan salah satu contoh, dan hal ini sama dengan R dikali R. Oke, kita masuk ke teorema pada hasil kali langsung grup. Jika G dan H adalah grup, maka G dikali H merupakan grup juga. Nah, yang dimana buktinya yang pertama tertutup. Ambil G1, H1, G2, H2 dalam G kali H. Karena G1, H1 bintang G2, H2 sama dengan G1, G2, H1, H2 dengan G1, G2 adalah G. Karena grup G tertutup dan H1, H2 dalam H. Karena grup H tertutup, maka pergandaannya masih dalam G dikali H. Oke, yang selanjutnya adalah hukum asosiatif. G1, H1, G2, H2, G3, H3 itu sama dengan G1, G2, H1, H2 bintang G3, H3. Nah, jadi kita jabarkan sedikit untuk membuktikan pada hukum asosiatif ini. G1, G2 dalam kurung G3, H1, H2 dan H3. Nah, si G1-nya kita keluarkan, kita satukan si G2 dan G3. Kemudian seperti itu juga si H1 kita keluarkan, H2 dan H3 kita satukan. Nah, dari situ si G1 dan H1 bisa kita satukan menjadi G1, H1 bintang G2, G3, H2, H3. Nah, mari kita keluarkan si G2 dengan H2 dengan G3, H3. Maka didapatkan kembali G1, H1 bintang G2, H2 bintang G3, H3. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum identitas. Dengan menduga E, dengan E pertama dalam grup G dan E kedua adalah grup H sebagai identitas G dikali H. Karena XY bintang E sama dengan XE, YE sama dengan XY, maka berarti si EE adalah identitas dalam G dikali H mempunyai invers. Perlu diingat bahwa jika suatu grup abelian atau grup komutatif, maka hasil kali langsungnya juga adalah abelian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke
Contoh soal, jelaskan hasil kali dari Z3 dikali Z4 dan sifatnya. Nah, perlu kita ketahui Z3 dan Z4 ini pada operasi penjumlahan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui elemen Z3 dan Z4. Apa itu elemen Z3? Yaitu 0, 1, dan 2. Ordernya adalah 3. Kemudian elemen Z4 adalah 0, 1, 2, 3 dengan ordernya adalah 4. Maka order dari Z3 dikali Z4 adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi si Z3 dikali Z4 memiliki total 12 elemen. Nah, bisa kita lihat juga pada tabel yang sebelah kanan, yang dimana Z3 tadi elemennya 0, 1, 2, kemudian Z4 0, 1, 2, 4. Nah, kita melihat elemen-elemen dari Z3 dengan Z4 dengan memasangkan elemen-elemen dari Z3 dan Z4, yaitu 0 dengan 0, 0 dengan 1, 0 dengan 2, 0 dengan 3, kemudian 1 dengan 0, 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 0, 2 dengan 1, 2 dengan 2, dan yang terakhir adalah 2 dengan 3. Nah, bisa kita sama-sama lihat, bisa kita hitung bahwa perkalian dari Z3 dikali Z4 menghasilkan pasangan berurut dengan total 12 elemen. Kita masuk kepada operasi dalam komponen. Nah, di sebelumnya kita sudah membuat pasangan berurut dari elemen Z3 dikali Z4, yaitu 00 sampai 23. Nah, untuk melakukan operasinya, kita ambil tabel dari tabel pasangan berurut. Misalnya di sini 11 ditambah 23. Nah, perlu kita ingat bahwa tadi si Z3 yang elemennya 012 itu pada penjumlahan modulo 3, kemudian yang elemen Z4 pada penjumlahan modulo 4. Maka jadi pasangan berurut 11 tambah 23 bisa kita lihat di sebelumnya tadi definisinya, yaitu pada ini. Dan operasi didefinisikan sebagai AB bintang CD sama dengan A bintang C B bintang D. Kemudian kita lihat lagi di contoh soal kita. Nah, 11 ditambah 23. Nah, 1 ditambah 2 modulo 3, 1 ditambah 3 modulo 4. 1 ditambah 2 berapa? 3. Modulo 3 hasilnya adalah 0. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 modulo 4 hasilnya 0. Nah, kita ambil pasangan berurut yang selanjutnya, yaitu 02 ditambah 21. 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. 2 modulo 3 hasilnya 2. Selanjutnya 2 ditambah 1 3. 3 modulo 4 tetap 3. 1 3 tambah 1 2. 1 ditambah 1 2. 2 modulo 3 2. 3 ditambah 2 5. 5 modulo 4 hasilnya adalah 1. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. 20 ditambah 23. 2 ditambah 2 modulo 3. 2 tambah 2 4. 4 modulo 3 sama dengan 1. 0 ditambah 3 hasilnya 3. 3 modulo 4 adalah 3. Kita masuk ke contoh selanjutnya, ke operasi dalam komponen. 03 ditambah 13. 0 ditambah 1 hasilnya
adalah 1, 1 modulo 3 hasilnya 1. 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 modulo 4 hasilnya adalah 2. Nah, berikut seperti itulah langkah-langkah operasi dalam komponen. Nah, itu hanya diambil dari beberapa bagian pada tabel pasangan berurut. Nah, bisa juga kita ambil contoh-contoh yang lainnya pada pasangan berurut yang terdapat pada tabel. Nah, kemudian kita masuk kepada, tadi kan ditanya jelaskan hasil kali dari Z3 dikali Z4 dan sifatnya. Nah, sifat yang selanjutnya adalah perkalian Z3 dikali Z4 adalah bersifat abelian. Kenapa? Karena Z3 dan Z4 adalah keduanya adalah grup abelian komutatif terhadap penjumlahan. Maka hasil kali kartesian Z3 dikali Z4 merupakan grup abelian juga. Urutan penjumlahan tidak mempengaruhi hasil, yang dimana kita ketahui kalau komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Seperti ini, AB tambah CD itu sama dengan CD ditambah AB. Oke, kemudian kita masuk ke sifat Z3 dikali Z4, yaitu bersifat siklik, yang dimana grup Zn dikali Zm bersifat siklik jika dan hanya jika EPB N dan M adalah 1. Nah, tadi grup kita kan adalah Z3 dan Z4, berarti EPB 3 dengan 4 itu adalah 1, ataupun yang dikatakan bersifat relatif prima. Maka Z3 dikali Z4 adalah grup siklik. Nah, karena bersifat siklik dan memiliki 12 elemen, maka grup ini isomorfik dengan Z12. Artinya secara struktural Z3 dikali Z4 itu sama dengan Z12, ataupun Z3 dikali Z4 isomorfik dengan Z12. Nah, dapat kita simpulkan sifat-sifatnya adalah Z3 dikali Z4 memiliki 12 elemen. Kemudian yang kedua bersifat abelian atau komutatif. Yang ketiga bersifat siklik karena EPB 3 dengan 4 adalah 1 atau relatif prima. Kemudian yang selanjutnya strukturnya sama dengan Z12. Oke, baik, sampai sekian dari penjelasan saya. Sekiranya dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.